Selesai, terima kasih. Entah berapa jam atau berapa menit pertemuan kita, ya. Jadi saya tidak menargetkan sampai pukul berapa dengan PKM plus mas PKM plus mas anda kota lah. Tolong yang masih kalau vaksin dosis 2 di PKM apa PKM apa? Halo. PKM SDN Guru Kidul 2. Mohon di mute. Halo, kita tidak bisa memulai kalau masih ramai, Bapak Ibu. Oh, itu makan. Kalau ini tolong di mana nih Bu Agustin Nurwayuni. Oke, saya mute. Kita harus fokus Bapak Ibu ya. Tapi bicara lain memperhatikan, seperti itu kita biasakan ya. Tidak ada rapat di dalam rapat. Nah, begitu ya. Baiklah, saya itu kan prinsipnya kalau bisa cepat kenapa harus lama-lama. Makanya harus on time, pukul 10.00 kita mulai ya dimulai. Selesai kita seperti itu. Baiklah, mohon izin, ini kan ada beberapa kabar, info tentang apa? Opsional. Mbok karo mati udah terus ini muncul lagi dari SD mana ini? Halo, Guru Kidul 2 tolong selalu di mute. Tolong SDN Guru Kidul 2. Ya oke, saya mute. Ya, jadi walaupun ada opsional tahun 2022, 2023 semua sekolah bisa menerapkan kurikulum prototipe. Semua sekolah bisa menerapkan kurikulum prototipe, walaupun ini bersifat opsional. Kalau 2021, 2022 itu masih sekolah penggerak. Aduh, saya tidak nyaman Bapak Ibu terus terang ya kalau ngomong sendiri gitu ya. Ini SDKRI 4, tolong di mute. Tolong di mute ya, biar cepat selesai kita. Halo, SDKRI 4, Putri Aditya, jangan nunggu saya nge-mute. Nah. Oke, saya mute ya, diperiksa mute-nya ya. Kita belajar fokus, karena kalau kita ini sedang mengajar anak-anak ngobrol sendiri juga nggak enak kan. Nah, seperti itulah. Jadi prinsip tenggang rasa, tepos liro, lepak awak. Nah, seperti itu. Jadi 2021-2022 kurikulum prototipe itu hanya diberlakukan di sekolah-sekolah penggerak. Kemudian ada tawaran dari Kemendikbudristek tahun 2022, tahun ajaran 2022-2023, semua sekolah bisa menerapkan kurikulum prototipe. Ini tapi bersifat opsional. Opsional itu kan pilihan. Dan saya pandang Kecamatan Sidoarjo sebagai pusat Kabupaten Sidoarjo, ya harus siap. Seperti itu. Oleh karena itu, mohon izin, saya mengawali melakukan sosialisasi kurikulum prototipe dengan harapan agar Bapak Ibu sekalipun belum memahami sepenuhnya, paling tidak sudah tahu pokok-pokok inti-intinya. Dan ini bukan pelatihan, tapi sosialisasi yang harus nanti kita tindak lanjuti di tingkat KKG, di tingkat PKB. Jadi teman-temanku semua gugus nanti kalau menyusun PKB, satu diantaranya masukkan
tentang kurikulum prototipe. Karena 1 hari ini tidak cukup. Ini hanya di luar-luarnya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon izin sebelumnya, sebelum masuk ke kurikulum, saya menyampaikan hasil rapat yang sebenarnya sudah tershare di Bapak Ibu Kepala Sekolah tentang ini pemberitahuan pelaksanaan pembelajaran sesuai SE Mendikbudristek nomor 2 tahun 2002. Ada yang bocor lagi. Ayo mangan. Gimana ini yang bocor ini? Ini cara yang gampang agar tak lupa. Nge-mute itu ada 2 macam Bapak Ibu. Yang satu mute itu di mic-nya itu dibuat silang satu. Di kamera PN. Yang kedua di mute. SDS bakalan 2 ini. Bukan Jadul lah, Pak. dengan cara itu ngambil permen. Ya, kan dikian ini. Nah, sudah saya mute dari sini. Oke, nggih. Nah, ini hari Sabtu kemarin itu ada rapat dinas ya. Kemudian hasilnya notulensinya dikirim lewat surat. Telah dilakukan surveillance melalui 27 puskesmas secara serentak. Di situ didapat data. Bersyukur alhamdulillah kalau secara kabupaten begitu, itu rata-ratanya itu yang terpapar virus Omikron. Omikron ini, Umi itu ibu, mungkin ini ibunya virus ini ya. Omikron ya, itu 4,86% lebihan. Hanya kalau dibulatkan ya 5%. Nah, dalam ketentuan ketika hasil surveillance itu kan mengambil sampel di sebuah satuan pendidikan itu jika 5% ke atas, maka sekolahnya harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Sekolah sekian hari yang diatur di dalam surat tersebut. Kalau kurang dari 5%, misalnya begini, surveillance itu ya. Misalnya SDN Sidokari 1 misalnya. Itu yang di surveillance oleh puskesmas 10 siswa misalnya. Dari 10 siswa ternyata yang terpapar virus, apakah ini belum tahu jenisnya apa karena belum ditindaklanjuti karena ada hal-hal yang sangat teknis ya. Pokoknya terpapar virus corona, misalnya jumlahnya 3, kalau 3 kan dari 10 kan cuma 3%. Maka sekolah tidak perlu harus tutup. Sekolah tidak perlu harus PJJ semuanya. Tetapi dicari, kalau di bawah 5%, dicari yang 3%, yang 3 anak tadi kelas berapa saja. Nah, kelas-kelas itulah yang diterapkan pembelajaran jarak jauh untuk kelas. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, maka tolong Bapak Ibu dijaga betul anak-anak kita. Di luar sudah semakin menggila ini, Omikron ini ya. Alhamdulillah Sidoarjo dari hasil data kemarin melalui surveillance oleh 27 puskesmas, kita masih hijau. Masih lanjut pembelajaran tatap muka. Kecuali bagi sekolah yang surveillance-nya mengarah ke tadi. Misalnya kalau 5% dari yang dites itu, 5% dari 5% ke atas ya, dari yang di apa itu ini loh biasanya ditakuti oleh Bu Putri ini apa ini ya, ini pakai PCR ya, itu kalau 5% ke atas pada sekolah itu ya satu sekolah. Kalau kurang dari itu ya kelasnya, kelas yang ada anak-anak yang positif itu ya. Jadi secara umum di Sidoarjo
tidak perlu harus seperti di DKI Jakarta, harus ditunda PTM-nya, dikembalikan ke BJJ lagi, tidak seperti di Tangerang, kembali ke BJJ lagi, tidak, hanya untuk kasus-kasus tertentu. Bagi sekolah yang sudah disurveillance, bagi sekolah yang belum, silakan aktif Bapak Ibu kepada puskesmas ya, mengajukan diri untuk disurveillance. Jangan takut ya, jangan takut. Nah, ini oleh karena itu tetap prokes itu wajib, harus ketat. Tadi saya berkeliling Bapak Ibu ya, keliling dengan terakhir posnya saya tadi di SD Leli. Bersyukur di SD Leli bagus ya. Tidak saya jumpai peserta didik yang tidak memakai masker atau memakai masker tapi di pelorot. Nah, ini ya, tidak ada. Jadi orang tuanya yang mengantar juga begitu. Tapi di satu titik tadi, mana nih ya rame nih. Di satu titik tadi saya jumpai tuh agak nyaman. Loh. Saya jumpai peserta didik bergerombol, beberapa tidak mengenakan masker dengan benar. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Upayakan tiket itu masih tersedia sampai jam didik. Ini rupanya. Oke, saya tutupnya dulu. Oke. Bu Putri Aditya. Oke. Tadi saya temukan tadi ya. Dan beberapa kali itu saya juga melirik melirik saja ya. Rata-rata riskannya peserta didik kita itu justru di kelas. Nah, ini tolong Bapak Ibu dijaga betul anak-anak kita ya. Dijaga betul. Di prokes di tetap ya, memakai masker, kalau di tiap depan kelas, aduh selalu ramai begini. Padahal ini saya sudah berkorban memakai Zoom premium loh Bapak Ibu ya. Tapi tidak nyaman kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan satu bicara yang lain perhatikan. Ya. Hand sanitizer tetap dipasang di depan kelas, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Ini yang utamanya di sana. Kemudian hidupkan lagi, jangan angin-anginan, jangan anget-anget kuku. Tim Satgas sekolah. Penghentian sementara PTM Jadwal Pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam, 14 hari, apabila terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut. Hasil surveillance epidemiologis menunjukkan angka positivity warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5% atau lebih, maka sekolahnya melaksanakan wajib PJJ semua kelas. Tapi kalau di bawah 5%, hanya kelas yang ada pesertanya yang terpapar itu saja. Saya kira ini ya Bapak Ibu, saya buka di sini. Mari kita jaga, karena posisi kita ini di ibu kota Kabupaten Sidoarjo. Kita sudah tidak mau lagi lah kalau diberikan pilihan PJJ, kita tetap PTM. Ya, jadi itu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran di luar kelas, outdoor learning, dihilangkan dulu, sabar dulu. Tidak ada outdoor learning, kegiatan di luar sekolah tidak ada. Nah, ini mohon dipahami, termasuk kegiatan-kegiatan yang belum
penting, rekreasi. Kemarin kita dikejutkan, Bantul, Jogja, 13 nyawa. Oleh karena itu saya ingatkan, kalau ada kegiatan jangan lupa tembusan pemberitahuan ke Korwil. Korwil hanya minta ditembusi, tidak minta lain-lain. Ya, saya juga melihat di status, ada yang di status joget-joget ria, tidak pakai masker. Nah, ini tolong perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, kalau terpaksa begitu ada kegiatan ditembusi, harus ada data siapa saja yang bertanggung jawab, dilengkapi dengan nomor HP-nya. Ya, saya setiap tahu ada sekolah yang keluar itu selalu mendoakan mudah-mudahan lancar, berangkat dalam keadaan baik, pulang juga dalam keadaan baik. Seperti itu. Tapi alangkah indahnya kalau saya juga tahu kapan berangkatnya, pulangnya kapan, sehingga kalau ada sesuatu itu tahu. Ingat peristiwa di Candi dulu. Nih, ya. Jadi itu saja, minta ditembusi. Tetapi di dalam surat ini ditegaskan, dihindari dulu. Nah, ini Bapak, termasuk semua Bapak Ibu guru tahu ya, saya deklar di sini, ini ada dasarnya. Kemudian tadi saya juga melakukan monitoring tadi ya, saya senang sampai di SD Leli dalam keadaan baik, tapi saya tadi juga menjumpai ada yang di sekolah lain masih abai pada peserta didiknya, bergerombol di tepi jalan raya, maskernya tidak dipasang dengan bagus. Ini Bapak Ibu mohon maaf ya, salah satu kewajiban saya untuk kita muzakarah, iling-ilingan. Saya lanjutkan di sini Bapak Ibu. Marilah kita judulnya mengenal saja ya. Nah, nanti biar Bapak Ibu itu paling tidak tahu seperti ini ya, kurikulum prototipe. Prototipe itu purwarupa ya. Kalau idiomatiknya itu purwarupa. Purwarupa itu rupa pertama. Masih dikembangkan. Saya mohon izin, ini saya mood ya. Masih dikembangkan. Bagaimana sih kurikulum prototipe itu? Artinya bahasa Inggrisnya kan prototype. Di Indonesia kan prototipe. Identik dengan purwarupa. Kurikulum prototipe itu didesain untuk membantu pemulihan pembelajaran. Belum ada nama yang baku, sementara digunakan nama prototipe. Suara Ibu kita Kartini masuk. Ini Bapak Ibu, kurikulum prototipe itu melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya sebenarnya. Orientasinya holistik, menyeluruh kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Orientasinya berbasis kompetensi, bukan konten. Ya, kompetensi bukan konten, disesuaikan. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Sebelumnya kita ini asik dengan KIKD. Sebelum ada pandemi dituntaskan. Setelah ada pandemi K13 ada perubahan KIKD, disesuaikan sesuai dengan kondisi khusus. Bagi yang kena paparan COVID-19 itu KIKD-nya dirampingkan, disederhanakan,
melalui SK Balitbang. Nah, itu. Kemudian pada kurikulum prototipe ini, KIKD itu melebur. Nggak ada lagi istilah KIKD. Yang ada adalah CP, capaian pembelajaran. Nah, ini pertama harus dipahami, ada yang namanya CP, capaian pembelajaran. Nggak ada lagi KIKD. Selama ini sebelum membelajarkan peserta didik, Bapak Ibu menyusun RPP. RPP 1 lembar kayak namanya, atau RPP 3 apa itu ya? Yang utama itu ya. Nanti tidak dikenal lagi. RPP-nya berupa modul ajar. Guru menyusun modul ajar, bukan menyusun RPP berbasis kompetensi, kontekstualisasi, dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Dan DP-nya, sistem jam pelajarannya, itu bukan berorientasi per semester, tapi per tahun, diatur sendiri oleh sekolah. Lalu dari mana nih dia masih ada rame? Ini Pak Aryono juga nggak enak dengarnya Pak Artar ya. Karena ada yang rame ini. Oke, alhamdulillah. Ini. Jadi sebenarnya siapa takut sih? Cuma ini bagi sekolah penggerak itu ya sama sebenarnya ya. Cuma yang belum terdaftar sebagai sekolah penggerak yang menggunakan ini menjemput bola. Bedanya kalau sekolah penggerak itu diberi rangsangan mendapat bos kinerja. Nah, ini yang bukan yang tidak dapat. Nah, kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Ini memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu. Di SD itu 20%. Pembelajaran berbasis proyek, dan proyeknya itu namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nih, yang ada 6 itu: iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. Dan ini tidak menyatu dengan mapel, tidak. Tiap sekolah beda, bisa beda-beda. Keluasan luar biasa ini. Makanya Merdeka Belajar. Fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kita setting di SD dalam 3 fase. Fase A, B, dan C. Fase A itu untuk kelas 1, 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Contoh lagi perbedaannya nanti itu dikenal mata pelajaran IPA dan IPS dipadukan. Dijadikan satu, namanya IPAS. Tetapi untuk fase A, IPAS tidak diberikan. IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial, itu jadikan satu. Itu diberikan pada fase B dan fase C, mulai kelas 3 sampai dengan kelas 6. TIK itu penting. Bahasa Inggris itu penting. Jadi bisa jadi muatan lokal wajib, bisa mau muatan lokal pilihan ataupun ekstrakurikuler. Nah,
fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, ya, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Pembelajarannya paradigma baru berpusat pada peserta didik sebenarnya sudah lama, tapi perlu dikuatkan, dan yang penting adalah berdiferensiasi, mengakomodasi perbedaan peserta didik. Ada yang tipe motorik, tipe auditif, ada tipe visual, seperti itu, ya. Jadi tentu saja rasanya secara logika nanti ya yang membuat silabus ya guru sendiri, karena tiap sekolah bisa beda-beda, seperti itu. Nah, ini kita ini hanya pertemuan pertama, Bapak Ibu. Nanti kami dengan K3S juga membahas tidak lanjut untuk selanjutnya, ya. Ini hanya mengenalkan saja. Kurikulum prototipe adalah kurikulum yang akan ditawarkan, nah ini, ke sekolah pada tahun ajaran 2022-2023. Ditawarkan, namanya ditawarkan, diambil bagus, tidak ya nggak apa-apa. Tapi saya memandangnya, berpikirnya jauh. Mengapa harus ditunda-tunda? Itu sih saya, ini ya. Kita lihat nanti juga di tingkat dinas nanti bagaimana. Ini. Adapun sifat kurikulum ini adalah opsional. Opsional itu pilihan, bukan wajib. Tidak diambil tidak apa-apa. Tapi kita ingat dulu ketika K13 itu pernah dipilih tidak dilanjutkan. Tapi akhirnya toh lanjut juga walaupun berhenti. Nah, ini kurikulum prototipe tidak disebut sebagai kurikulum 2022. Karena pada tahun 2022 sifatnya opsional. Ini belum ada namanya, ini hanya setengah saja. Kurikulum prototipe itu ditawarkan pada semua sekolah, termasuk yang statusnya bukan sebagai sekolah penggerak, supaya melakukan, tapi berupa masih opsional, tawaran. Ya, Bapak Ibu. Karena bersifat opsional, maka kurikulum prototipe hanya akan diterapkan di satuan pendidikan yang berminat menggunakannya sebagai alat untuk transformasi pembelajaran. Semua sebenarnya kalau berminat bagus, ya. Toh sekolah penggerak itu pintu masuknya lewat kepala sekolah, bukan karena sekolahnya itu megah, bukan karena sekolahnya itu muridnya sangat banyak, bukan karena sekolah itu sarplasnya luar biasa lengkap, bukan, lewat kepala sekolah. Dan di situ saya bayangkan nanti, bayangan saya sih ya, kalau kita menunggu sekolah penggerak, ya akan tidak ikut-ikut. Contohnya nanti, misalnya di buku 1 itu, saya hitung itu paling hanya 2 sekolah dasar negeri yang bisa jadi sekolah penggerak. Nah, paling hanya 2 SDN yang bisa jadi sekolah penggerak. Mengapa? Pintu masuknya bukan karena di pucang 1, pucang 2, pucang 3, pucang 4 sudah kumpul sarananya bagus, tidak. Lewat kepala sekolah yang mempunyai masa kerja tersisa 5 tahun. Nah, ini itu. Tapi juga diseleksi. Makanya kalau bisa yang tanpa begitu ya menggunakan kurikulum ini, prototipe ini, tanpa seperti itu. Pokoknya minat silakan. Nih ya. Jadi karena bersifat opsional, maka kurikulum prototipe hanya akan diterapkan di satuan pendidikan
yang berminat menggunakannya sebagai alat untuk transformasi pembelajaran. Ini Bu Mujayanti, selamat Bunda. Ini ya, beliau sudah melakukan pilihannya ikut P3K. Katut. Ini diikuti lima gurunya. Nah, sudah diselesaikan secara adat nanti oleh yayasan. Nah, riset menunjukkan Bapak Ibu bahwa riset ya, pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran, learning loss, literasi dan numerasi yang signifikan. Oleh karena itu, kalau bisa, sebisanya sih tidak kembali lagi ke PJJ. Dan bersyukur ternyata hasil surveillance yang dilakukan ya, oleh Puskesmas seluruh Kabupaten Sidoarjo, posisi kita masih aman. Belum 5%, walaupun kalau dibulatkan 5%. Tapi itu pun menunjuk kepada sekolah dan menunjuk kepada kelas, bukan menunjuk pada keseluruhan kabupaten. Kalau di kelas itu 5% dari yang dipilih peserta didik itu positif, ya terpaksa harus PJJ selama tadi waktu yang disediakan 14 hari tadi ya. Kalau di bawah itu ya kelas-kelas yang ada peserta didik yang positif, itu saja ya. Ini datanya, literasi dari skor 129 menjadi 77, turun 52, itu setara dengan 6 bulan. Kehilangan pembelajaran setara dengan 6 bulan, walaupun setiap bulan dilakukan, dibandingkan kalau dengan PTM. Ya kita maklum kalau anak-anak kita masuk itu dalam keadaan yang sangat luar biasa, perlu perhatian khusus ya. Ini kehilangan literasi ya, itu setara 6 bulan. Sekolah 1 tahun kehilangan setara 6 bulan setara. Untuk numerasinya dari skor sebelum tahun ini, sebelum kena COVID ini, kena 8 Sandra. Oke. Skornya turun menjadi 34. Kehilangan 44 yang secara statistika dihitung itu setara dengan kemajuan anak-anak di bidang numerasi itu, ini ya, sama dengan kehilangan 5 bulan. Nah ini jadi sangat besar sekali dampaknya. Nanti saya juga minta dilapori oleh sekolah-sekolah yang kira-kira ada permasalahan hasil surveillance. Selama ini ada yang, mohon maaf ya, ada yang sampai tutup itu saya itu boleh ya. Jadi ada yang tutup ini ya sekian hari, baru setelah saya data baru ada data masuk. Itu Bapak Ibu ya. Kita tetap disiplin berorganisasi, taat azas. Saya ini menjaga pengembangan karakter. Selama ini karakter itu tidak dibunyikan ya. Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, PPK. Ya. Namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulum. Tidak ada alokasi waktunya sampai berapa. Itu PPK-nya ada, penguatan pendidikan karakter. Tapi tidak bunyi proporsinya berapa. Nah, di dalam struktur kurikulum prototipe itu 20-30% jam pelajaran digunakan untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Penugasan anak-anak yang memilih ya,
Nanti semua file saya kirimkan Bapak Ibu, termasuk dokumen Permendikbudristek nomor 371 sebagai landasannya. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter, karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Jadi kira-kira misalnya begini gampangnya. Satu semester materi dihabiskan, semester berikutnya proyek ya nggak masalah. Atau diseling ya, 20% misalnya SD semester 1 itu 80% intrakurikuler, 20%-nya berupa proyek penguatan pelajar Pancasila, proyek ya, boleh. Semester 2 juga begitu. Jadi ini sekolah itu punya kebebasan yang luar biasa. Mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu, struktur belajar yang fleksibel. Karena diikuti saja Bapak Ibu. Nah ini tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek telah disediakan 7 tema utama. Ini nggak boleh ditawar. Kurikulum kita itu ada 3 yang tidak boleh ditawar. Ya, apa itu? Satu persatu kita urai nanti ya. Bangunlah jiwa dan raganya. Ini ada tema ini. Ya, temanya. Proyeknya membuat kegiatan apa? Terserah. Pokoknya bertema bangunlah jiwa dan raganya. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Bhinneka Tunggal Ika, misalnya membuat seni drama pertunjukan boleh ya, yang menggambarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika, produksi misalnya saja corak-corak batik pakaian dari berbagai daerah boleh. Nah ini proporsinya 20%, tidak terikat pada mata pelajaran sendiri. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kan bisa banyak yang bisa ditarik. Misalnya kalau di sekolahnya itu dekat dengan industri atau produksi tape misalnya, boleh. Kewirausahaan, suara demokrasi, ada 7 ini. Nah, 7 ini tidak semuanya harus dipilih. Yang jelas-jelas saja ya, yang kurang jelas tidak saya share. Fokus pada materi esensial saja. Pembelajaran yang mendalam, ada diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek perlu waktu. Ini. Nah, berupa materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah karena menghabiskan materi, atau metode lain yang efisien dalam mengejar tuntasan penyampaian materi. Ini mikir metodenya bagaimana. Nah, sedangkan kurikulum prototipe meninggalkan yang seperti itu, berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Yang esensi, yang penting untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Nah ini CP ya, CP tidak saya sampaikan, nanti ada forum lain ya, tapi saya mengimbau untuk setiap gugus, untuk PKB-nya, salah satu materi yang dimasukkan adalah tentang kurikulum prototipe. Kita bedah satu persatu. Fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Dulu rencana pembelajaran yang RPP itu. Sekarang nggak dikenal lagi RPP itu. Yang dikenal adalah modul ajar. Karena di dalam modul ajar nanti juga saya di sini ada contohnya, mungkin saya share dulu. Nah, ya sederhana saja bentuknya ya, tapi ini pun sebagai model saja, boleh dikembangkan sendiri oleh guru.
Jadi seperti ini kan sudah seperti RPP ya. Singkat-singkat seperti ini. Itu bagi guru. Nah, ini ya. Ini nanti saya share semua ya. Ini sudah berfungsi sebagai RPP, modul aja. Kembali ke sini. Ini perbedaan-perbedaan. Saat ini, rangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. 1 tahun. Sedangkan kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase. Per fase itu 2-3 tahun. Yang pada umumnya, ini fase di SD itu dibedakan 3 fase. Fase A, fase B, fase C. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Itu sama, cuma pendalamannya saja. Ya. Itu, kedalamannya agak berubah. Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Per minggu sekian JP. Kan begitu. Kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Tidak ditetapkan 1 minggu PPKN misalnya 2 JP, tidak. Ditetapkan per tahun. Itu Bapak Ibu. Jadi banyak keluasan. Jadi kalau nanti melaksanakan tidak usah takut ya. Jadi informasi-informasi ribet dan sebagainya itu sebenarnya ya kurang tepat. Saya mute ini Ardiansa. Oke. Nah ini struktur kurikulum. Alokasi per tahun, ngomongnya per tahun. Nah, 72 itu berupa apa? Intrakurikuler. Intrakurikuler itu ya mata pelajaran itu ya. Intrakurikuler. Sedangkan yang alokasi project intrakurikuler yang saya katakan tadi itu 80 berbanding 20 rata-rata ya. 36 JP. Total JP per tahun 108. Ini agama, pendidikan agama, baik pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti maupun pendidikan yang lain untuk agama, sama alokasi waktunya. Total JP per tahun 108. Itu. Alokasi proyek per tahun 36 JP. Nih. Nah, ini dilarikan misalnya begini semester 1. Semester 1 misalnya, kalau semester 1 dibuat 72 JP untuk mata pelajaran itu habis, ya nggak masalah. Semester 2 project nggak masalah. Atau mungkin semester 1 diproporsikan, ya. Ini proyeknya untuk semester ini ya, untuk semester 1 dan 2. Semester 1-nya misalnya dari 30 ini 18, semester 2 18. Sehingga ini dikurangi 18, seperti itu bisa enak. Jadi nanti ya tentu saja nggak ada lagi ya soal PTS, PAS itu nggak ada lagi. Seharusnya seperti itu. Dan Bapak Ibu nggak usah takut, Bapak Ibu disertai dengan digitalisasi sekolah lewat Merdeka Mengajar. Mungkin bisa saya klikkan ya. Nanti aja, biar jadi satu nanti. Nah, itu Merdeka Mengajar. Tolong bagi para guru yang belum punya akun belajar.id supaya mengakses akun belajar.id sebagai pilihan Merdeka Mengajar. Oke. Ini urutannya. Dan khusus untuk IPA, IPS, dan SD, fase A itu tidak mengenal
4 nggak ada. Tidak ada pelajaran IPA IPS Ya. yang disingkat jadi IPAS. Jadi IPAS. Masya Allah. Ada yang kami? Boleh imbak akal kan udah nyewa langsung gede terus Yang kaca ya, kalian Terus. di mana ini? Putra 1. Oke. Nah, biar kita ini cepat selesai gitu Bapak. Selesai, nggak apa-apa, bingung ya. Karena mikir nanti ditindaklanjuti lagi. Paling tidak tahu gambarannya yang oh begitu ya gambarannya. Jadi sebenarnya nggak ada susah. Ini untuk SD, IPA, IPS itu nggak ada. Kalau untuk fase A, kelas 1, 2 tidak diajarkan IPA, IPS. IPAS, ya IPAS itu di fase B dan fase C. Ini keluasan, saya katakan contohnya pendidikan agama, itu alokasi per tahunnya kan 72, tatap muka untuk yang ada ini ya, sedangkan yang alokasi project ekstra katakan seperti itu ya, 36, ini di luar jam ini ya, ini boleh misalnya satu semester dihabiskan 72 JP bisa kalau dengan yang lain koordinat bisa. Nah, ini semester 2 cek penguatan saja nggak apa-apa. Tapi kalau agar anak-anak itu bervariasi, boleh bisa misalnya divariasikan 30 ya dari 36 itu yang 18 itu masuk semester 1. Yang 72 itu berbagi 2 misalnya 36 JP semester 1, 36 JP semester 2. Itu pun tidak harus begitu. Jadi enak sekali. Ya, makanya nanti kita sambung dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya tidak ingin sekolah-sekolah di Kecamatan Sidoarjo itu tertinggal info. Sampai saat ini Bapak Ibu ada 2 sekolah penggerak, yang satu sudah berjalan SD Sabilillah, yang satu masih maunya ya, yaitu SD Muhammadiyah 2. Tuh. Melanjutkan prinsip penyederhanaan, kurikulum prototipe juga lebih berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Yang paling tahu kan gurunya. Jadi yang membuat silabus, kalaupun buat silabus itu ya gurunya. Itu perbandingan jumlah kompetensi K13 dan kurikulum prototipe contoh 3 mapel di SD, SMP, dan SMA. Rata-rata jumlah KD kurikulum 2013 itu KD-nya 57%. Rata-rata jumlah CP, nah, ini kan di kurikulum prototipe itu tidak dikenal KIKD, lebih lebur jadi CP. Di sini saya sertakan juga ini CP Bapak Ibu. Nah, ini fase A berdasarkan elemen, ada elemen-elemennya. Ini bahasa Indonesia, menyimak capaian pembelajarannya bla 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 bla. Ya begini ini, bukan KIKD, tidak ada. Dan ini diterjemahkan sangat bebas oleh gurunya. Dari CP nanti dibuatkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dicapai diturunkan dari capaian pembelajaran. Semua dibuat alurnya. Biar panjenengan penasaran saja. Jadi kita itu perlu secara konsisten, secara periodik bertemu, baik langsung kalau bisa, kalau tidak bisa langsung ya secara virtual. Dan saya yakin ini nanti di K3S juga ditindaklanjuti. Sudah tidak dikenal KIKD. KIKD itu dilebur menjadi CP yang tadi, nah ini pada kurikulum 2013 itu jumlahnya luar biasa banyak ya. Ini 57%. Kemudian
pada kurikulum prototipe ini 28%. Seperti itu. Rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran matematika ini, contohnya matematika ya, mengalami pengurangan 28% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Tidak menjejali peserta didik kita, disederhanakan. Jadi guru tidak usah melakukan penyederhanaan lagi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi informasi berikutnya adalah tadi ya, lebih sederhana. Nah, anak-anak juga lebih senang. Kenapa lebih senang? Karena anak-anak itu didesain berbasis proyek, mengalami. Ini contohnya CP-nya. Jika saya bahas, Bapak Ibu, ini CP, ya. Nggak apa-apa, biar bingung dulu. Halo, SD Santa Maria 2. Gimana sudah kondusif ya? Ah, luar biasa, oke. SDN Sidokari 3. SDN Kemiri, videonya dinyalakan dong. SDN Kemiri. Oh, SDN Kemiri. SD. Ini Bu Maya Puspitasari ini dari mana? Boleh dibuka Bunda? Gak apa-apa. Bu Maya Puspitasari dari SD Sileli, Pak. Oh iya, tadi di sana ya. Iya, luar biasa. Sidokari 1. Mana yel-yelnya Sidokari 1? Punya yel-yel apa? Semua sekolah supaya menciptakan yel-yel kalau daring. Ya. SDN Suko 2 SDN Suko 1. Halo. Sudah punya yel-yel, boleh dibuka itu mic-nya. Nanti diciptakan yel-yelnya apa biar seru kalau kita ketemu ya. Ini hanya mengenal itu dari nama dan sedikit saja, belum hatinya untuk kurikulum kita ini. Karakteristik kurikulum di setiap jenjang, saya ngomong langsung SD saja. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Utamanya untuk kelas 3, 4, 5, 6. Kelas 1, 2 tidak ada, belum ada. Integrasi, komputasi, ini nggak bisa saya bahasa Inggris ya. Nah ini, nggak bisa sih dulu pernah ikut jurusan bahasa Inggris tapi drop out. Semester 5 drop out. Bukan bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia saja juga beda. Usia ini. Ini ya, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Oke. Bahasa Inggris itu sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran, minimal 2 kali dalam 1 ajaran dengan tema-tema 7 tadi, ya. Tuh, ya ini tentu saja diupayakan yang sederhana, tidak identik dengan mengeluarkan biaya yang besar. Tapi suatu saat juga perlu pameran, unjuk karya kan begitu. Suatu saat kita datangkan yang sudah mengalami biar bisa mendeskripsikan bagaimana. Misalnya dari SD Sabunila, gurunya biar memberikan persaksian apa yang dilakukan. Ini
Nah ini Bapak Ibu, pra pandemi itu kan kurikulum 2013 dilaksanakan. Pandemi itu kan bulan Maret 2020 ya. Nah, pada 2020-2021 itu kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat itu yang KIKD-nya termaktub tertuang di dalam SK Kabalitbang itu ya. Ini, itu ada dua, kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Baik yang disederhanakan dalam Kabalitbang maupun oleh guru. Kemudian mulai 2021-2022 tahun ajaran ini, kurikulum 2013 itu dikenal kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe di SP. SP itu sekolah penggerak, dan SMK PK. Dan di sekolah penggerak itu sudah dilaksanakan kurikulum prototipe pada tahun 2021-2022. Oleh karena itu, manakala Bapak Ibu terima kisi-kisi dari dinas itu yang rasanya tidak cocok, nggak usah rame-rame, karena Bapak Ibu itu berhak untuk menyederhanakan, ya diganti saja. Seperti itu hanya model. Kisi-kisi dari dinas itu hanya model. Ternyata sudah diberikan, ya nggak masalah. Jangan sekali-kali menulis soal yang pelajarannya belum diberikan. Oleh karena itu jangan gunakan butir-butir pada pada kisi-kisi yang belum diberikan pada pembelajaran. Sesuaikan. Nah itu ya. Dari dinas itu sekarang ini statusnya sebagai model, sebagai contoh saja. Kurikulum mulai 2022, 2024. Nah, ini masih berlaku kurikulum 2013. Jadi nanti tahun ajaran 2022-2024, Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013 boleh. Kurikulum darurat boleh. Atau kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Opsi bagi semua satuan pendidikan. Bukan hanya pada sekolah penggerak. Saya ingin lihat sikon di ini, di mana, di SD Petra. Mana Petra? Halo? Petra 12. Mana Saya Petra? Pak, saya Pak. Berapa yang ikut itu Bunda? Ini yang ikut ada 5 Pak. Yang ikut ada 5. Tapi tidak tampil Pak. Anak-anak sudah normal pelajarannya? Normal Pak, tapi masih online. Oh ya, PJJ ya? Iya Pak, saya. Ya, memang itu dibalikan kepada sekolah ya, bagaimana yang paling pas, yang paling tahu adalah sekolah. Tapi tadi Bapak Ibu sekali lagi, mudah-mudahan sih surveillance ini tidak meningkat ya. Kalau ada terindikasi atau ada yang positif ya jujur ya. Misalnya satu anak saja dari sampel misalnya 15, berarti kurang dari 5%, berarti anak itu di kelas berapa? Bukan kelas secara keseluruhan, kelas rombelnya berapa? Di rombel berapa? Rombel mana? Itu yang PJJ. Itu aturannya begitu Bapak Ibu nggih. Baiklah, sekarang mohon izin saya ajak Bapak Ibu untuk membuka ini. Karena mojok ya, bentar. Bentar, Bapak Ibu. Saya selesaikan dulu nih.
Ini. Mohon tanya. Temanku di SDN Sidoarjo 3 sudah muncul ini tulisannya. Halo, temanku di SDN Sidoarjo 3 tadi. Atau boleh di Sidoarjo 1 sudah muncul? Halo. Saya tayangkan bagian dari Permendikbudristek nomor 371. Sudah muncul, Mas. Oh, sudah. Nggih, matur nuwun. Kita ngomong kerangka dasar ya dulu ya. Kerangka dasar kalau kita ngomong di sekolah penggerak termasuk Bapak Ibu ya, nanti ya walaupun sebutannya bukan sekolah penggerak tapi pelaksana kurikulum prototipe. Pembelajaran yang dilaksanakan pada program sekolah penggerak atau pada pelaksana kurikulum prototipe mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Jadi yang diadu itu profil pelajar Pancasila yang 6 itu dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pelajaran. Ini ya ada 6 ya, ini mulai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1, 2 dan berangkat mulia, 2 berkebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan 6 kreatif. Nah, kerangka dasar itu isinya ini. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran CP, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi kurikulum itu kan seperangkat rencana dan pengaturan. Kerangka dasarnya ada 3. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini nanti harus kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Kan nanti ketemu lagi bahas struktur kurikulum, ketemu lagi bagaimana CP, ATP ya, tujuan pembelajaran itu bagaimana. Ini ada 3 tadi. Dan itu yang tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Jadi kurikulum kita ini termasuk kurikulum pengembangan, development, bukan defense. Tapi untuk bagian yang tidak boleh ditawar 3 tadi, ini ditetapkan oleh pemerintah struktur kurikulum. Nggak boleh dikurang-kurangi jamnya, ya tadi per tahun. Tapi orientasinya per tahun, bukan per minggu. Tuh. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran, ini yang penggantinya KIKD itu, dan prinsip pembelajaran dan asesmen ini ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dulu ini kan ini ada standar penilaian ini ya. Nah, perangkat ajarnya ini didukung perangkat ajar buku teks pelajaran disediakan. Itu di Merdeka Mengajar, jadi ada Merdeka Belajar, ada Merdeka Mengajar ya. Di Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu masuk melalui akun belajar.id. Di sana berserak ada buku teks pelajaran yang bisa di-download, ada contoh modul ajar, ya, ada contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila, ada contoh kurikulum satuan pendidikan. Sudah ada semua diberikan. Nanti coba berbagi. Ayo siapa masuk ke akun Merdeka Mengajar. Diambil nanti akun Merdeka Mengajar itu bagian guru, ya, ada guru ya. Itu. Nah, ini. Jadi tidak ribet, enak. Ini jadi jangan dibayangkan ribetnya. Nah, ini struktur kurikulumnya. Bagaimana struktur kurikulumnya? Dibagi 2 hal. Pertama,
pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Yang tadi itu ada mata pelajaran ini, 1 tahunnya berapa JP tadi itu ya. Kemudian yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Satu tahunnya ada berapa jam tadi. Jadi sifatnya ada pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nih. Pembelajaran berbasis proyek dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila diselenggarakan untuk menguatkan upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Dikembangkan berdasarkan tema yang ditetapkan oleh pemerintah, ada 7 tadi. Ya. Tidak diarahkan untuk mencapai target ini, capaian pembelajaran tentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Nggak nyambung nggak apa-apa, yang penting diikat oleh tema. Merupakan, jadi tiap sekolah bisa beda-beda tuh, karena nanti dari tema itu ditentukan juga membuat topik apa, itu Bapak Ibu, beda-beda. Merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler, serta lebih banyak melibatkan lingkungan dan masyarakat sekitar dibandingkan pembelajaran reguler. Melibatkan orang tua nggak apa-apa tuh ini ya, karena memang melibatkan lingkungan dan masyarakat sekitar tuh untuk yang ini profil pelajar Pancasila tadi, proyek tadi ya. Nah, peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi dan aktivitas proyeknya. Guru itu bukan nonton ya, sementara guru atau pendidik ini ya PAUD ya, sebenarnya sama saja, berperan sebagai fasilitator. Saya lanjutkan di sini yang ada bocor. Ini struktur kurikulum SD, mohon maaf tadi ya. Eka Rahmawati. Nah, saya kasih permen langsung ke kamu. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 bagian atau 3 fase. Fase A, B, dan C. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Contohnya matematika fase A itu mungkin ini gampangannya saja. Bilangan bulat ada di kelas fase A itu kan ada kelas 1 dan kelas 2. Sama-sama bulan bulatnya, cuma beda kedalamannya, gitu saja. Nah, itu dilihat nanti CP-nya, Bapak Ibu sudah saya kemas. Diharapkan nanti tiap sekolah, file-file yang saya kirim nanti supaya di print, dibukukan jadi 1. Ya, nanti saya kirimkan bagaimana Kemendikbud Ristek nomor basis atau dasar utama kurikulum prototipe itu, bagaimana CP-nya seperti itu. Nanti dijadikan 1, dipelajari, dibahas, diganti hari ini yang membawa pulang siapa, dibuka di rumah 2 hari gitu, berikutnya dibawa diserahkan kepada siapa, dipelajari, dianggap itu sebagai literasi Bapak Ibu. Fase A merupakan periode pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Oleh karena itu, jumlah mata pelajaran dasar yang perlu diajarkan di fase A tidak sebanyak di fase B dan fase C. Ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS belum menjadi mata pelajaran wajib di fase A, tidak ada. Ini ya, di fase A itu tidak ada IPAS. Nanti jadi kalau
paling tidak nanti kalau mendengar IPAS sudah tidak kaget. Oh, IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di SD itu di kelas 1, 2 tidak diberikan di fase B dan fase C. Fase B itu kelas 3 dan 4, fase C itu kelas 5 dan 6. Saya tahu Bapak Ibu karena kita juga tidak ketemu langsung, mungkin Bapak Ibu bingung, gitu kan. Gak apa-apa, bingung itu termasuk bekal, termasuk modal. Karena bingung, penasaran ya ingin buka, ingin baca. Nah, itu sama ya. Nah ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Nih, ada 20%. Tadi sudah ada hitungannya tadi. Nah, ini kurikulumnya. Struktur kurikulum SD. Pendidikan agama, alokasi per tahunnya. Ini yang intrakurikuler tadi nih, 108. 108 itu kalau dihitung per minggu itu ya ini kan JP-nya 3 JP. Ini. Nanti kalau Pak bagaimana yang sertifikasi guru agama nanti itu ya ada tambahan nanti. Alokasi proyek per tahun 36. Total JP per tahun 144. Ini sudah ditentukan. Jadi nanti ini antara intrakurikuler dan ekstrakurikuler boleh berbagi. Oh ini nanti yang 108 ini saya berikan separuh di semester 1, separuh di semester 2, boleh. 36 separuh di semester 1, separuh di semester 2, boleh. Atau misalnya kalau ini saya habiskan saja semester 1, nggak apa-apa kalau itu secara semuanya itu memenuhi. 36 ini di semester 2, nggak masalah kalau bisa diatur. Itu tidak ada yang seperti dulu per minggu harus diberikan. Tidak. Ini SD. Kira-kira, halo Suko 1, bingung ya Suko 1? Boleh dibuka. Kalau bingung saya bahagia. Berarti saya berhasil. Coba dibuka Bunda. Mic-nya Bunda. Buka Pak. Oke Pak. Saya ingin tanya kepada teman-teman Suko 1. Nah. Gimana, bingung ya? Ya, tapi bingung, saya senang. Berhasil, paling tidak pertemuan pertama ini bisa membuat bingung. Walaupun di beberapa tempat, oh tahu tadi ini gamenya, oh nanti itu ada IPAS, oh nanti kebebasan guru itu lebih. Oh nanti itu otonomi guru dalam asesmen lebih dibandingkan sebelumnya. Ya, kan seperti itu. Jangan berharap enak biyen itu kisi-kisi wis siap. Sama dengan dulu itu toh. Akhirnya apa? Dulu itu kan membuat naskah soal itu kan juga ngikut jadi dan dinikmati. Ketika mau ganti ngesulo, ternyata setelah dilakukan ya biasa-biasa saja tuh enak itu, anak-anak malah lebih bagus, jarang yang ada remedi kan begitu, karena dibuat oleh gurunya sendiri seperti itu. Jadi pesan saya di tengah kebingungan ini tidak apa-apa bingung, paling tidak ada proses ya. Pendekatan kita adalah pendekatan konstruktivisme. Oke, saya berikan pertanyaan, kesempatan bertanya tidak banyak-banyak, 3. Setelah itu kita tutup pertemuan ini ya, bersambung berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Saya Pak Yusur. Oh, nggih, Pak. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Samsul, saya infokan di SD Lebo seluruhnya mengikuti kegiatan ini, Pak. Jos. 25 orang. Wasip, Tiara. Kasih. Yang kedua, Bapak, kami semuanya termasuk kepala sekolah tidak paham betul tentang kurikulum prototip. Oleh karena itu, Bapak, untuk menindaklanjuti, kami sebagai K3S siap memfasilitasi Terima kasih. untuk pertemuan berikutnya. Mangke diatur bisa satu sekolah diwakili 2 orang ditambah kepala sekolah atau kepala sekolah dulu, kemudian nanti diteruskan oleh perwakilan sekolah-sekolah. Luar biasa, Pak. Itu, Pak. Ya. Oke, matur nuwun. Oke. Luar biasa. Dan untuk setiap gugus Bapak, ini supaya walaupun tidak menjadi SD penggerak, kita siap untuk menerapkan nanti tuntas di tahun 2023 sekarang bisa dipahami, terutama nanti di tiap-tiap gugus kita PKB-nya itu mendalami kurikulum ini, Pak. Ya, luar biasa, Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Muid, Ketua K3S Kecamatan Sidoarjo yang saya banggakan. Ini gayung bersambut dan saya memang selalu bangga dengan teman-teman K3S. Ya. Nanti teman-teman guru tetap bersemangat. Ini tadi beliau memberikan lampu hijau untuk pertemuan selanjutnya agar kita mendapat pemahaman yang lebih utuh dan siap pada tahun ajaran baru nanti. Kita kalau di opsionalnya saya anggap lebih baik kita pilih oke gitu saja. Jangan dipilih enggak siap, ya, kita pilih siap saja. Jadi saya pikir begitu Pak Muid, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain. Teman-teman guru dari Santa Maria ini, nah ini saya kangen ini. Itu saya enggak bisa duduk di situ, itu sudah lama ini. Kapan ya bersama-sama lagi? Mungkin ada pertanyaan, monggo Pak. Oh, Suka satu Pak Samsul. Suka satu, oke, suka satu dulu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Muid tadi, kurikulum prototip Pak Samsul, kami semua jelas masih bingung Pak Samsul. Benar. Oleh sebab itu perlu tindak lanjut untuk segera memahami apa yang disampaikan Pak Samsul, terutama untuk kurikulum prototip tadi. Yang kedua, di Suko 1 Pak, alhamdulillah hasil dari kemarin swab antigen, insya Allah negatif semua antara siswa dan guru. Oleh sebab itu sampai saya mengambil kebijakan Pak Samsul untuk pembelajaran tetap PTM, dalam arti ada shift 1 dan shift 2 Pak Samsul. Mohon ini kiranya diizinkan sehingga kami tetap melaksanakan pembelajaran shift 1 dan shift 2, tidak ada PJJ Pak. Kecuali nanti kalau memang ada wali siswa yang menginginkan putra-putrinya yang kurang sehat, berarti kami tetap mengikuti. Kalau keinginannya PJJ nanti kita siapkan. Itu Pak Samsul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 100 Pak, betul Pak. Dan selamat, tetap dijaga anak-anak kita Bapak Ibu ya. Nih, oke. Terima kasih SDN Suko 1 ya. Memang ini nggak apa-apa bertahap ya, biar bingung dulu. Paling tidak, sebenarnya intinya nggak ribet kok. Nggak ribet, cuma kita ini kan jarak jauh lah. Seperti ini loh. Kalau kita tidak PTM itu susah. Tadi ada learning loss tadi ya. Jadi saya yakin kalau kita ketemu atau beberapa kali, yang ini materi ini 15 hari Pak sebenarnya Pak.
15 hari sebenarnya. Kalau model dengan online gini. Nah, ya saya hanya mengenalkan saja, makanya judul tadi mengenal. Nah, itu aja. Jadi belum ada namanya ya, ini hanya nama cepat, prototype, model, ya. Nah, terima kasih SDIT Madani Excellencia. Mungkin saya biar teman-teman kenal kepala sekolahnya ini ya. Sudah baru ini ya. Dikenalkan Bunda siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Samsul. Saya dari SDIT Madani Excellencia, Bapak Ibu sekalian, mohon arahan dan bimbingannya selalu. Oke, sampun, ngoten kemawon. Ada pertanyaan? Ya, oke. SDIT Madani siapa untuk mengikuti tindak lanjut berikutnya? Oke. Terima kasih. Ya tadi kesimpulan saya satu. Ini kan saya ini mengenalkan ya. Masih dalam kondisi bingung, saya sadar itu tahu. Tapi pancingan saya insya Allah berhasil membuat Bapak Ibu bingung. Kalau belum masuk ke sini ya nggak bingung sama sekali. Nah bingung itu karena belum mendapat hal yang adekuasi, yang mencukupi. Jam 10 tadi ya Bu. Masih di luar-luarnya saja ya. Yang nanti kita bersama-sama akan membedah. Kita bedah satu persatu dari dekat ke jauh, dari mudah ke suka, dari sederhana ke kompleks seperti itu. Nanti sehingga pemahaman kita lebih utuh. Nah ini perkenalan ini ya, perkenalan dari jauh ini termasuk nanti yang dokumen-dokumen nanti file-file saya jadikan satu, mohon saya kirim di sekolah itu nanti di print kemudian dijilid jadi satu. Kalau bisa tiap-tiap guru itu gantian membaca sebelum kita membedah lebih lanjut. Saya kira begitu Bapak Ibu sementara ya. Salam sehat selalu, semoga kita tetap dalam lingkungannya. Sehat. Tutup bersama-sama kegiatan kita dengan membaca doa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Waduh, aku belum ke Ibu Oke. Terima kasih, sampai ketemu. Kita lanjutkan kajian kita untuk waktu-waktu berikutnya. Kecamatan Sidoarjo kita buat sebagai kecamatan yang terdepan, tetap sebagai kecamatan pioner, masuk dalam persiapan melaksanakan kurikulum prototipe. Kita siap tahun ajaran 2022-2023. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim.